Sari Mukti ini artinya adalah inti kebahagiaan. Ini nama sebuah desa di pegunungan Garut, Jawa Barat, di Indonesia. Begitu kaya dengan sumber daya alam. Namun sayangnya sumber daya alam yang begitu kaya itu tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh warga Sari Mukti. Kalau kita masuk ke desa Sari Mukti lebih dalam, tidak ada remaja atau generasi yang produktifnya. Mereka lebih banyak pergi ke kota mencari pekerjaan dan penghidupan. Jadi desa ditinggalkan sehingga menjadi bangkrut. Menjadi pembicaraan di dalam pertemuan-pertemuan orang tua, warga desa dan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Ade Jabok. Dan akhirnya ditentukan ada satu tempat tanah carik yang dialokasikan untuk sekolah. Dan kebetulan pada waktu itu ada satu bangunan bekas gudang jamur, pembibitan jamur yang akhirnya diminta oleh anak-anak untuk dijadikan kelas. Dan Pak Lurah memberikan dan juga meminta pada yang punya untuk gudang jamur itu dijadikan kelas. Saya ingat sekali bagaimana anak-anak begitu semangat membongkar bangunan gudang jamur itu dengan orang tuanya, dengan masyarakat desa, dan memindahkannya ke tempat yang disiapkan dan sekarang yang menjadi kelas dan sekolah bagi SMK Sari Mukti. Sebenarnya sih kalau lebih memilih tidak, karena semua orang tahulah kalau pertanian pasti ujung-ujungnya ke gunung lagi. Tapi ketika saya terjun langsung, misalkan ikut praktek di sekolah ini, ternyata bertani itu memang mengasihkan. Dan itu menurut saya luar biasa daripada sekarang kalau misalkan sekolah, misalkan mengambil otomatis kalau tidak mempunyai biaya, kita harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita. Tapi kalau misalkan pertanian, kita tidak perlu ini, karena di sini khususnya di Desa Sari Mukti ini pertanian memang adalah tempat yang strategis gitu. Mereka ini kan punya cita-cita yang tinggi, tapi di sisi lain mereka ini secara ekonomi keluarga memang kurang mampu, sehingga kita mendirikan SMK ini mereka sangat antusias. Mereka ingin merubah kondisi masyarakat di sini yang memang serba kekurangan menjadi lebih baik dengan cara mereka belajar dengan serius. Tambahan ini nilai iya mah 80% bagus, cuman nanti dilihat catatannya apakah ayah karena pinter, itu juga berpengaruh pada penilaiannya. Bisa secara sukarela mengajar di sini tanpa imbalan apapun, kadang kita mengeluarkan biaya sendiri, mau kayak transport, membeli buku ataupun segala macamnya, kita ini mengeluarkan biaya sendiri. Kadang untuk kebutuhan rumah tangga kita ambil untuk kegiatan sekolah. Kewajiban dari teman-teman yang paham akan pentingnya membangun masyarakat,
sehingga itu tidak dijadikan beban oleh kita. Itu murni keikhlasan kita. Kita ingin membantu masyarakat yang memang ingin maju, tetapi karena memang keterbatasan sehingga mereka tetap bisa maju. Jadi keterbatasan tidak menghalangi kita untuk terus memajukan masyarakat. Seperti itu. Saterangna ibu mah henteu gitulah. Teu dipunggut biaya sepeser pun. Kadang-kadang bila mana aya naon bae oge nya gitu, murid anu tebih gitulah kadang-kadang dina kekurangan misalnya bekal kitunya biaya kitunya dari orang tuana. Kadang-kadang ku guruna itu osok dibantu dari ibu mah puguh orang dia gitunya jadi apal gitu asa osok dibantu ku guruna teh lamun dina aya kakurangan. Lanjutin kamar ulah sekali atau ngomongna tuh kamari atuh balik jam sadaya. Dari persoalan percintaan, tawuran antar desa, dan sampai pada bagaimana mereka memikirkan desa secara ke depan. Nah, salah satunya adalah bagaimana mereka bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih baik, lebih tinggi. Mereka sudah memikirkan bagaimana kesetaraan antara desa dan kota yang begitu senjang. Bahkan mereka juga melihat bagaimana orang tuanya yang selama ini mungkin hanya tamat SD atau bahkan tidak tamat sekolah dasar. Mereka melihat bagaimana orang tuanya yang begitu susah mendapat penghidupan dari beburuh, bertani. Nah, mungkin dari sana pemikiran teman-teman remaja itu sehingga dia memilih untuk ingin sekali mendapat penghidupan yang baik, dan salah satunya adalah dengan memiliki bekal ilmu yang cukup. Pertanian menjadi satu pilihan bagi masyarakat Sarimukti, tetapi teknik penguasaan pertaniannya belum maksimal sehingga mematikan potensi pertanian di Sarimukti. Memasak sayuran pun itu harus beli dari warung. Yang menguasai pertanian di Sarimukti bukan petaninya sendiri, tetapi itu oleh tengkulak-tengkulak yang memberikan harga pada pembelian ke masyarakat itu sangat minim lah. Nah, saya ini lagi menerapkan untuk organik supaya memberikan contoh pada masyarakat di Desa Sarimukti. Kelebihan organik itu tanah menjadi subur atau gembur, kemudian tidak ada efek apapun terhadap tanaman. Nerusin kuliah, diterusin ke Universitas Pertanian biar bisa menjadi kader petani bagi desanya sendiri. Kan lumayan kalau saya sudah dapat ilmunya, saya praktekin dan manfaatin untuk dikasih lagi ke orang lain yang lebih membutuhkan. Biar gimana sih cara bertani yang baik? Sedikit sekali anak-anak desa Sarimukti yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita hanya menemukan nenek-nenek dan cucu-cucunya atau putrinya yang seharusnya belum memiliki anak, dia sudah menimang anak karena pernikahan dini. Ini karena
kemiskinan yang secara struktural terjadi di tempat atau di desa-desa pada umumnya. Ya, yang saya perhatikan memang kondisi pada hari ini sekolah kami yang kemudian pada dasarnya dibangun atas dasar keswadayaan dan kemudian gotong royong masyarakat dengan pemerintahan desa, terlihat potensi besar di teman-teman siswanya. Cuma memang selain daripada sistem yang kemudian bermasalah pada hari ini di sistem pendidikan, ini juga terkait dengan masalah kebiasaan atau kondisi sosial yang ada di Desa Sarimukti. Di Desa Sarimukti yang paling kompleks adalah persoalan kesadaran pada tataran orang tuanya yang kemudian lebih memilih menikahkan anaknya untuk mengurangi beban mereka pada keluarga. Moda si Nur kan gitu, lamun ayeuna ku urang ku pal si Nur titah sakola, ari ku nyang ku salakina ulah. Sok da kumaha eta? Pasti si Nur pegat meureun jadi salaki. Itu tak komo ayeuna boga anak, geus kahalangan ku anaknya. Saya baru putus sama sama harita baru sakola mah. Urang tong sakola Nur ieu we ngasuh. Ngandung teu gue budakna sakola. Saya perkawis lain deui gitu. Henteu. Tapi biasa gitulah. Nasuh-nasuhan. Sangat mengerikan sebelum saya menjadi kepala desa Sarimukti, karena memang keberadaan desa Sarimukti itu termasuk desa tertinggal. Maka saya berjuang dengan warga masyarakat Sarimukti mau merubah keberadaannya, mulai dari ekonominya, kesehatannya, yang paling pokok adalah pendidikan. Lulus ujian, tidak bingana, ibu bapak guru, nulangkeun jasana, lulus sekolah, mudah cita-cita, muga ganda, urang tepang deui. Kenapa Ma Ade membangun sekolah SMK? Karena terasa sekali oleh Ma Ade waktu mau mencalonkan kepala desa sampai mengikuti paket B. Pendidikan itu adalah jendela masa depan. Ajib lah bertani teh. Bertani itu asik loh. Hey, ayo nonton. Nang kewe telepon ke dia. Sok tarekan. Udah. Ini editor game lu sih ka Putej. Aing Garut, aing. Berarti yang itu tuh ngarep wae.
Thank